Tolong dijelaskan kepada saya sampai di mana roadmap ini, Pak. Apakah masih Bapak konsisten? Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Berkali-kali kami turun ke jalan, tapi juga tidak diperhatikan. Supaya negara hadir, negara mendengar, dan negara merealisasikan. Pembangunan infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan di berbagai sektor memiliki efek yang signifikan terhadap pengembangan wilayah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik, mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing sebuah negara. Selain itu, pembangunan yang dilakukan bisa memberikan nilai tambah industri dan menciptakan lapangan kerja. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai representatif keterwakilan rakyat dari daerah pemilihannya akan memberikan masukan pembangunan pada infrastruktur di Indonesia bertujuan yang ingin dicapai pemerintah seperti meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di tanah air. Dari sejumlah laporan masyarakat dikomparasikan dengan data jalan nasional, wilayah Jawa Barat diketahui bahwa banyak perusahaan tambang yang melakukan pengangkutan hasil tambang dengan melintasi jalan umum, khususnya jalan nasional, tanpa izin dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Saya mengundang Bapak dan Ibu yang terhormat ke wilayah kami, radius tidak jauh dari pusat kekuasaan Jakarta dan Istana Bogor, untuk bicara tataran atas, tapi bukti di lapangan hari ini masyarakat masih sangat memprihatinkan. Saya juru bicara mereka di parlemen. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang membela atau memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Sebagai keterwakilan representatif rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan, anggaran, dan legislasi negara melalui Komisi 5 DPR RI dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah merasakan hal yang sama. Jeritan warga tentang jalan selama ini sudah sangat masif terdengar. Terkait jalan tambang, Pak, di wilayah Rumpin, Pak, sampai hari ini itu tidak ada solusi, Pak. Masyarakatnya harus, ya kalau dicek kesehatan masyarakat itu memprihatinkan, Pak. Ada komitmen pemerintah untuk membangun jalan tambang. Nah, saya ingatkan itu tolong direalisasikan, Pak. Kondisi infrastruktur maupun jalan yang hari ini dilewati oleh masyarakat di Kecamatan Rumpin, Kecamatan Parung Panjang, Gunung Sindur, dan Cigudeg, kondisinya sangat memprihatinkan atau rusak parah. Maraknya aktivitas pertambangan minerba batu dan pasir di Jawa Barat bagian barat saat ini telah menimbulkan banyak dampak yang terjadi di masyarakat. Salah satunya, masalah yang timbul adalah masalah penggunaan jalan umum yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten untuk kegiatan pengangkutan hasil tambang tersebut. Efek atau dampak yang ditimbulkan oleh odol ini juga sangat banyak. Benar. Ya, termasuk masalah keselamatan. Ya. Ya, itu yang terutama baik di darat maupun di laut. Itu yang pertama. Kedua, menyangkut masalah ketahanan infrastruktur jalan kita yang kita bangun selama ini. Upaya pun dilakukan untuk mengapresiasi teriakan-teriakan yang termarginalkan tersebut dengan menyegerakan undang-undang jalan. Kita bisa membantu jalan-jalan yang memang kita anggap prioritas untuk bisa dibantu. Walaupun kita tahu anggaran terbatas, tetapi kebutuhan sangat besar. Indonesia sangat luas, jalan banyak sekali yang rusak, kemudian yang sudah diperbarui juga ada yang rusak lagi, dan undang-undang jalan adalah salah satu solusi di mana kita bisa membantu program-program yang diperlukan. Sangat jelas bahwa jalan umum diperuntukkan untuk lalu lintas umum dan bukan untuk kepentingan badan usaha atau untuk kepentingan sendiri. Sehingga seharusnya pengangkutan galian tambang tidak menggunakan jalan umum, tapi harus menggunakan jalan khusus.
Tolong dijelaskan kepada saya sampai di mana roadmap ini, Pak. Apakah masih Bapak konsisten? Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Berkali-kali kami turun ke jalan, tapi juga tidak diperhatikan. Supaya negara hadir, negara mendengar, dan negara merealisasikan. Pembangunan infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan di berbagai sektor memiliki efek yang signifikan terhadap pengembangan wilayah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik, mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing sebuah negara. Selain itu, pembangunan yang dilakukan bisa memberikan nilai tambah industri dan menciptakan lapangan kerja. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai representatif keterwakilan rakyat dari daerah pemilihannya akan memberikan masukan pembangunan pada infrastruktur di Indonesia bertujuan yang ingin dicapai pemerintah seperti meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di tanah air. Dari sejumlah laporan masyarakat dikomparasikan dengan data jalan nasional, wilayah Jawa Barat diketahui bahwa banyak perusahaan tambang yang melakukan pengangkutan hasil tambang dengan melintasi jalan umum, khususnya jalan nasional, tanpa izin dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Saya mengundang Bapak dan Ibu yang terhormat ke wilayah kami, radius tidak jauh dari pusat kekuasaan Jakarta dan Istana Bogor, untuk bicara tataran atas, tapi bukti di lapangan hari ini masyarakat masih sangat memprihatinkan. Saya juru bicara mereka di parlemen. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang membela atau memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Sebagai keterwakilan representatif rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan, anggaran, dan legislasi negara melalui Komisi 5 DPR RI dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah merasakan hal yang sama. Jeritan warga tentang jalan selama ini sudah sangat masif terdengar. Terkait jalan tambang, Pak, di wilayah Rumpin, Pak, sampai hari ini itu tidak ada solusi, Pak. Masyarakatnya harus, ya kalau dicek kesehatan masyarakat itu memprihatinkan, Pak. Ada komitmen pemerintah untuk membangun jalan tambang. Nah, saya ingatkan itu tolong direalisasikan, Pak. Kondisi infrastruktur maupun jalan yang hari ini dilewati oleh masyarakat di Kecamatan Rumpin, Kecamatan Parung Panjang, Gunung Sindur, dan Cigudeg, kondisinya sangat memprihatinkan atau rusak parah. Maraknya aktivitas pertambangan minerba batu dan pasir di Jawa Barat bagian barat saat ini telah menimbulkan banyak dampak yang terjadi di masyarakat. Salah satunya, masalah yang timbul adalah masalah penggunaan jalan umum yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten untuk kegiatan pengangkutan hasil tambang tersebut. Efek atau dampak yang ditimbulkan oleh odol ini juga sangat banyak. Ya, termasuk masalah keselamatan. Ya, itu yang terutama baik di darat maupun di laut. Itu yang pertama. Kedua, menyangkut masalah ketahanan infrastruktur jalan kita yang kita bangun selama ini. Upaya pun dilakukan untuk mengapresiasi teriakan-teriakan yang termarginalkan tersebut dengan menyegerakan undang-undang jalan. Kita bisa membantu jalan-jalan yang memang kita anggap prioritas untuk bisa dibantu. Walaupun kita tahu anggaran terbatas, tetapi kebutuhan sangat besar. Indonesia sangat luas, jalan banyak sekali yang rusak, kemudian yang sudah diperbarui juga ada yang rusak lagi, dan undang-undang jalan adalah salah satu solusi di mana kita bisa membantu program-program yang diperlukan. Sangat jelas bahwa jalan umum diperuntukkan untuk lalu lintas umum dan bukan untuk kepentingan badan usaha atau untuk kepentingan sendiri. Sehingga seharusnya pengangkutan galian tambang tidak menggunakan jalan umum, tapi harus menggunakan jalan khusus.
Jalur tambang yang menjadi harapan masyarakat kini hanya menjadi harapan setelah pemerintah daerah menjelaskan bahwa jalur tersebut urusan pemerintah pusat. Meski sering didemo warga, namun hingga kini pemerintahan Provinsi Jawa Barat belum juga memulai realisasi jalur khusus tambang di Kabupaten Bogor. Kalau ditanya marah ya marah, cuman ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa. Mau komplain juga gak didengar. Gubernur Ridwan Kamil kan merencanakan untuk membangun jalur tol di daerah Rumpin, Pak, untuk Kita dapat informasi nggak, Pak? Nggak dapat. Saat itu wakil gubernurnya Pak Deddy Miswar. Saya dengar tuh sudah survei beberapa kali ke jalur tambang. Ada jawabannya pas masa periode Kang Ridwan Kamil nih. Ini udah direkam? Sudah. Oh sudah. Menurut informasi kan dari Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil mau membangun, Pak. Apakah itu sudah masuk informasi ke Bapak, Pak? Untuk belum ada? Sebagaimana apa yang menjadi program pemerintah untuk Zero Odol 2023, tujuannya agar supaya kelancaran berkendara ini bisa baik gitu, tidak saling menghambat. Masyarakat menagih janji Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kita insya Allah memprioritaskan pembangunan jalan tambang ke Tangerang. Untuk merealisasikan pembangunan jalur khusus tambang yang sudah bertahun lamanya diharapkan warga. Padahal pemerintah Provinsi Jawa Barat berulang kali mengungkapkan jika rencana jalur tambang di Bumi Tegar Beriman itu merupakan prioritas. Tentu kan menjadi pertanyaan besar juga buat masyarakat di Kecamatan Rumpin, di Kecamatan Parung Panjang, Gunung Sindur, Ciseeng, serta Cigudeg yang terlewati jalur-jalur truk tambang. Apa benar jalur khusus tambang ini akan diwujudkan pada tahun 2023 yang kemudian groundbreaking-nya Desember tahun 2022? Bukan perihal menolak pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, pembangunan yang seperti apakah yang harus dibangun? Jika pembangunan yang digencarkan hanya dirasakan oleh segelintir orang, namun mengorbankan banyak darah dan tangisan dari rakyat. Nah, ini harus dijadikan semacam role model bahwa ke depan pembangunan itu harus diperhitungkan 10-20 tahun bagaimana akhirnya wilayah yang dibangun itu akan berkembang. Jalan nasional atau jalan negara itu tidak lagi dipergunakan oleh mobil-mobil tambang lewat di daerah perkampungan. Pada saat saya juga oleh fraksi ditempatkan untuk masuk ke panitia kerja revisi undang-undang jalan, saya ikut menyuarakan masalah ini. Saya pastikan bahwa saya akan bicara dengan sangat keras dan berulang supaya apa? Supaya negara hadir, negara mendengar, dan negara merealisasikan. Titik klimaks, Komisi 5 DPR RI dan pemerintah sepakat untuk membawa rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan ke rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Komisi 5 tidak ada usulkan, tidak ada undang-undang lain. Kami desak terus untuk prolegnas harus masuk. Ya, kemarin sudah gol di balik, tinggal dibawa ke paripurna. Pada pembicaraan tingkat 1 dalam forum rapat kerja yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2021, semua fraksi menerima dan menyetujui rancangan undang-undang ini untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam forum paripurna. Maka pembahasan atas rancangan undang-undang yang ini telah sampai pada tahap akhir pengambilan keputusan yang selanjutnya akan diundangkan oleh pemerintah. Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dapat disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Terima kasih.